Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain general reading. Ini decknya tadi udah aku shuffle. Tema kita kali ini adalah siapa yang menginginkan kamu jadi kekasihnya, jadi pasangannya, atau jadi istrinya, atau suaminya, atau selingkuhannya. Nggak boleh ya kalau selingkuhan. Pokoknya gitulah ya, siapa yang menginginkan kamu jadi kekasihnya atau pasangannya. Nanti kita cari tahu. Ini mungkin isinya tentang karakter, personality, fisik, energi dia atau kamu, hubungan kalian seperti apa. Nanti kita cek aja ya. Oke, karena ini general reading bisa resonate atau bisa resonate-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Oke, sebelum kita masuk ke temanya, seperti biasa aku bakalan cek dulu energi kamu ke dia tuh seperti apa ya. Ke seseorang yang menginginkan kamu jadi kekasih atau pasangannya. Kamu ke dia tuh tulus. Yes, kamu ke dia tulus, kayak banyak dari kalian juga yang kayak udah mengorbankan atau mengeluarkan effort atau usaha. Apapun lah usahanya kamu ke dia ya. Kamu melihat dia itu sesuatu yang bersinar. Ini kamu yang pengen atau dia yang pengen? Entahlah, kayak kamu ngelihat ada sesuatu yang cerah di dia atau ya sesuatu yang positif. Entah misalnya dia bagus di masa depannya, atau dia bagus di karir atau keuangan atau mapan atau apa. Pokoknya ada hal positif atau hal yang cukup cerah menurut kamu. Ya, melihat dia kamu kayak gitu. Kamu ngerasa hubungan ini stuck dan apa ya, entah gimana, kamu males sama dia, males kayak kamu nggak berbuat apa-apa ini lebih kayak memang keputusannya kayak kamu nggak mau effort aja gitu, kayak kamu lebih memperhatikan dia aja nih, dia usaha atau enggak nih ke kamu gitu, kayak kamu membaca situasinya. Tapi yang aku lihat di sini kamu nggak effort banget karena memang kamu memutuskan untuk nggak mau usaha. Aku lihatnya gitu sih, entah nggak mau usaha atau males ke dianya ya. Dan aku ngerasa banyak dari kalian juga yang kayak memberikan batasan ke dia. Sebenarnya ada rasa kamu tuh pengen maju gitu, atau entah gimana hubungan kalian, kamu berpikir kayak udahlah nggak mau lihat yang dulu-dulu nih, entah ada apa sebelumnya, jadi kayak kamu pengen fokusnya ke depan aja, nggak usah bahas yang kemarin-kemarin lagi, apa yang terjadi nggak enak di belakang kemarin gitu. Terus aku lihat di sini kamu ngerasa deket sama dia, ngerasa deket tapi ada sesuatu yang bikin emosi dan kayak ngerasa ada halangannya gitu di hubungan kalian ini. Tapi kamu sama dia kayak sama-sama mau, dan aku lihat salah satu di antara kalian tuh kayak menyambut ya. Kamu pasrah soal hubungan ini, atau soal dia kamu pasrah, dan kamu mencoba untuk terbuka sama dia. Ada sih sesuatu yang pengen kamu lakuin, tapi kayak aku ngeliat kamu kayak udah males, kayak udah berpaling, atau kayak udah gak mau, atau bodo amat ya. Banyak hal yang kamu pertimbangkan soal hubungan ini. Iya, kamu pengen tuh kayak ya sama-sama enak, sama-sama adil dua-duanya gitu ya. Dan aku lihat kamu suka stalking atau suka kepoin dia juga. Entah dia udah punya pasangan atau belum. Terutama bagi kalian yang memang dia udah punya pasangan, kamu suka kepoin hubungan dia sama seseorang gitu ya. Oke, itu energi kamu ke dia. Sekarang kita move energi dia ke kamu seperti apa. Aku ngelihatnya dia ini nungguin kamu loh. Yes, dia nungguin kamu. Entah nungguinnya tuh mau ngapain. Dia sadar kamu sama dia ada batasan, tapi yang aku lihat di sini dia nungguin kamu. Nunggu kamu nyamperin dia, nunggu kamu mendekat ke dia, komunikasi, atau nunggu kamu menghampiri dia. Memang di sini ada batasan, tapi dia masih membuka celah-celah. Seandainya kamu itu mendekat ke dia bakal ngerespon aja gitu ya. Nah, banyak dari mereka tuh yang fokusin kamu, perhatikan kamu, fokusin kamu, kayak menurut dia ya cuma kamu doang nih di mata dia saat ini yang ada. Kayak dia nggak ngeliat ada siapapun selain kamu gitu. Ada hal yang kayak pengen dia tunjukin ke kamu.
Dan aku ngerasa dia hati-hati banget sih ke kamu, takut nyakitin kamu atau takut salah ngomong atau apa ya. Banyak yang dia pengen pelajari tentang kamu. Misalnya dia pengen mempelajari karakter kamu, dia pengen tahu lebih dalam, pengen kenal kamu lebih dekat lagi, pengen saling mengenal gitu. Dia ngerasa happy bisa deket, bisa kenal sama kamu. Pokoknya ada sebuah kebahagiaan aja deh. Atau mungkin banyak juga yang energinya nih ya, sedikit mereka ada rasa pengen punya hubungan yang serius sama kamu ke depannya ya. Dia udah baper sih sama kamu, terutama kalau dia feminin. Dia udah baper. Bapernya tuh ya galau, suka fokusin kamu, galauin kamu ya. Dia sih tulus ya menurut aku ya. Tulusnya tuh kayak dia memang mengeluarkan usaha, effort, terus bener-bener kayaknya dia pernah nolongin kamu juga mungkin ya. Dia mencoba menyurahkan perasaannya, isi hatinya, tunjukin ke kamu usahanya. Dan aku ngeliat salah satu di antara kalian ya, dia atau kamu ya suka ini sih, kayak suka deketin duluan, approach duluan. Tapi aku ngerasa dia kayak ada beban ya. Nggak tahu nih bebannya kenapa. Pokoknya kayak ada beban yang sesuatu yang berat aja dia rasain. Dia sering galauin kamu, dia ada feeling, ada perasaan ke kamu, tapi dia suka galau gitu, entah deh apa yang dia galauin ya. Nah dia di sini kayak berusaha banget, mungkin nggak tahu deh, pokoknya aku lihat di sini kayak dia berusaha banget ke kamu, cuma dia ngerasa kok hasilnya belum ada gitu, hasilnya belum sebanding sama usaha yang udah dia keluarin ke kamu. Nah dia ini semangat banget nih buat deket ke kamu, buat mendekat ke kamu, buat nyamperin kamu ke arah kamu. Dia tuh semangat banget, dan dia ngerasa di sini ada perubahan di antara kalian, entah sikap atau hubungan kalian ada perubahan di sini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke temanya ya. Siapa seseorang yang menginginkan kamu jadi pasangan dan kekasihnya? Aku ngerasa ini emang orang yang udah kamu kenal, udah kenal lama, atau seseorang dari masa lalu, entah mau kembali atau mau deket lagi, atau memang ya kamu udah kenal dia deh, walaupun misalnya belum lama nih kamu kenal dia ya. Soalnya aku ngerasa ada energi yang baru juga ya. Misalnya orang yang belum lama banget kamu kenal, baru-baru ini, akhir-akhir ini ya, dia sering galauin kamu, sering mikirin kamu atau nungguin kamu ya, nunggu kabar dari kamu, atau nunggu chat dari kamu, atau nunggu kamu hubungin dia. Nah di sini ada rasa dia pengen punya hubungan saat ini, kayak pengen memulai hubungan, kayak punya hubungan baru ya. Nah dia nih seneng banget kenal sama orang baru, kenal sama banyak orang, kayak gitu energinya dia. Dia tipe-tipe yang suka hangout, suka main, suka pergi ya, suka inilah ya, suka having fun gitu. Energinya sih kayak banyak orang yang deketin dia ya kayaknya. Kayak dia gampang aja gitu deket sama orang, mungkin orangnya asik ya, orangnya agak-agak susah dideketin ya kayaknya. Susah dideketin tuh maksudnya banyak yang memang mungkin mau mendekat ke dia, tapi dia tuh kayak agak-agak picky dan pilih-pilih gitu loh. Di sini ada energi negatif, ada yang orangnya mungkin toxic ya, negatif atau toxic. Pokoknya kamu ngerasa kayak dia ini ada sisi negatifnya aja. Cuma mungkin ya dia ada perasaan atau feeling ke kamu, yang istilahnya pengen lah dia tawarin ke kamu ya, perasaannya atau cintanya gitu. Dan aku lihat di sini dia tipe yang pelin-pelan, kayak ada energi Libra, pelin-pelan, suka berubah-ubah, kayak bingung maunya apa gitu ya, bingung memilih. Aku ngerasa ada sesuatu yang berubah dari dia saat ini. Dan dia tuh pengen banget sih kayak deket sama kamu gitu. Memang di sini ada energi ini ya, sisi misterius orangnya, tipe-tipe yang misterius. Dia ini, nah mungkin ada yang baru kenal. Aku ngerasanya di antara kalian kayak baru kenal, baru deket, atau baru intens. Tapi dia tuh sering kayak ngebayangin kamu, kayak berharap aja gitu, pengen ya, ada pengennya, pengen deket, atau pengen punya hubungan, atau pengen memiliki kamu gitu ya. Dia tipe-tipe orang yang mau fight dalam hidup, tipe-tipe yang mau berusaha sebenarnya. Tapi aku belum lihat nih dia udah berusaha atau belum ke kamu ya.
Dia tipe orang yang suka ngasih batasan ke orang lain, kayak apa sih, set boundaries gitu ya, kasih batasan. Nah, di sini dia ada yang sifatnya tuh boros atau royal, atau mungkin juga ada yang mapan. Dan aku ngerasa kayak kamu tuh emang tujuannya dia gitu. Kayak ya dia tuh emang menjadikan kamu tuh tujuan jadi pasangan, atau tujuan jadi kekasih, jadi istri, atau jadi suami, tujuan akhir bisa juga mungkin ya. Terus aku ngerasa dia sering merenung, sering mikirin kamu, ngelamunin kamu, ngebayangin halu-halu gitu ya mungkin. Ada beberapa dari mereka yang juga suka mimpiin kamu. Dia tuh ngelihat kamu tuh kayak sesuatu yang positif, atau ada sesuatu yang cerah di kamu, atau kayak mungkin dia berpikir kalau sama kamu nih kayaknya oke deh masa depan hubungannya, atau hidupnya cerah nih gitu ya. Dia tipe-tipe yang suka menyendiri atau sendirian ya. Jadi kadang ya dia suka main sama banyak orang, tapi ada sisi yang kayak dia juga senang menyendiri gitu ya, punya me time sendiri. Terus aku lihat di sini apa ya, dia tipe-tipe orang yang suka cari pencerahan, entah suka belajar banyak hal, cari sesuatu yang dia pengen tahu. Mungkin ada sisi-sisi keponya juga. Ada beberapa dari mereka yang suka main alat musik, tipe-tipe yang suka cari hiburan sendiri gitu loh, create apa sih, their own happiness ya, kayak tipe-tipe yang menciptakan kebahagiaan sendiri. Tuh, dia suka galauin kamu, suka fokusin kamu, mungkin juga suka stalking, entah stalking dari mana ya. Dia, aku ngerasa yang pengen ini ya, yang mau kamu jadi kekasih atau pasangan kamu tuh lebih dari satu orang ya kayaknya nih. Soalnya aku lihat di sini ada yang positif atau ada yang negatif gitu loh energinya. Jadi kayak berlawanan. Ada yang toksik, negatif, tapi ada juga yang memang orangnya tuh positif ya auranya. Dia ini apa ya? Kadang dia ada tipe-tipe males atau nggak mau geraknya juga ya. Dia tipe yang pasrahan, terbuka, orangnya tuh kayak berani mati, tau nggak, kayak ya udahlah pasrah aja nih, pasang badan ngapa-ngapain ya udah, mau salah atau bener nggak apa-apa gitu. Tipenya yang kayak gitu. Ada yang punya hasrat passion ke kamu ya, pengen ada physical attraction atau sexual attraction ke kamu nih, pengen dekat banget ke kamu kayak gitu. Dia tuh ada yang orangnya tuh ribet ya, ribet, rumit ya gitulah. Dan aku lihatnya di sini kayak entah orangnya rumit atau ribet, atau mungkin menurut dia entah kamu yang ribet atau rumit, atau menurut dia hubungan kalian yang rumit atau ribet. Nih, energi Libra lagi, memang orangnya tuh tipenya yang suka ragu-ragu ya, ragu-ragu, gak yakin gitu ya. Ada yang kayak orangnya lebih dewasa, atau udah dewasa, atau lebih dewasa dari kamu gitu ya kayaknya. Dia orangnya baik sih, suka berbagi, suka bantu atau suka berbagi orangnya. Terus aku lihat, atau mungkin dia suka bantu kamu. Kalau memang orang masa lalu atau udah lama kenal ya, mungkin dia suka bantu kamu. Kalau baru-baru banget sih ya gak bisa lihat ya, kadang seseorang tuh bantu kita atau enggak, ya gak sih. Nah, dia ini energinya kayak yang udah sedekat itu sama kamu, kayak apa ya, kayak keluarga atau saudara gitu. Pokoknya sedekat itu deh kalian, suka ngabisin waktu bareng, nggak tahu ngapain ya. Ya, atau mungkin ini seseorang dari masa lalu, misalnya dia pernah jadi pasangan, kekasih, atau pernah jadi suami atau istri kamu mungkin dulu. Karena aku ngerasa di sini kayak ada energi family ya, keluarga.
dia itu punya banyak keinginan, punya banyak mimpi, tujuan-tujuan hidup aku lihatnya. Orangnya menyenangkan, ceria, tipenya gitu. Ya tipe-tipe yang seru aja gitu. Mm-mm. Dia senang cari ide-ide baru. Mungkin orangnya cukup kreatif. Tuh, suka belajar, suka baca buku, suka cari tahu banyak hal, kepo. Ya pokoknya tipe-tipe yang gitulah ya. Kepo-kepo gitu. Orangnya cukup disiplin, terus pemikir iya, cukup disiplin, terus apa adanya juga. Ya lumayan jujur lah apa adanya. Dia agak dominan, kayak Leo Pride gitu, suka ngerasa punya power, suka merasa punya kekuasaan atas seseorang gitu ya. Orangnya pemikir ya, apa-apa tuh kayak dipikirin. Tipe-tipe yang ambisius, optimis. Ada beberapa dari mereka yang kayak udah sukses atau udah mapan. Iya. Dan mungkin kamu pernah punya konflik sama dia kayaknya. Dia tuh tipe orang yang suka berkompetisi, kayak energi Aries. Ya, kayak nggak mau kalah gitu yang tadi aku bilang. Dominan, ngerasa punya power. Dia tipe yang logika banget, logik. Apa-apa tuh dilihat sesuai realita, kenyataan, daripada feeling dan perasaan. Dia yang orang-orang yang suka bermimpi, suka apa ya, punya banyak mimpi, suka berhayal gitu maksudnya. Terus aku lihat di sini apa ya? Iya, mungkin kamu dipertemukan sama dia tuh kayak sebuah takdir. Iya, dia nganggap kamu tuh kayak ya kita dipertemukan memang sebuah takdirnya kayak gini. Atau mungkin banyak dari kalian yang hubungannya pernah kayak karmic relationship. Entah karma dari siapa, terus ya kalian bertemu lah gitu, dipertemukan. Dan aku ngerasa apa ya, dia mungkin ngerasa beruntung kenal sama kamu, deket sama kamu. Tuh ada sisi misterius, dan kalau misalnya kamu memang udah lama nggak ketemu sama dia, dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu, ya. Tuh kan ada misteriusnya kan, itu baru kelihatan kartunya. Mungkin orangnya intuitif, feeling dan intuisinya tuh bagus, tajam, spiritual mungkin orangnya juga. Cukup bijak sih, apalagi kalau dia tuh udah dewasa, cukup bijak. Dan dia udah apa ya, kayak punya banyak achievement dalam hidupnya, entah dia sukses atau berhasil. Adalah pokoknya kamu bisa lihat kalau dia tuh udah punya achievement ya. Dan dia tipe-tipe orang yang kalau salah tuh introspeksi, gue salah apa, gue kurangnya apa gitu ya. Dia sering ngelamun, sering banyak berpikir ya, mungkin sering ngelamunin kamu, mikirin kamu. Sebenarnya tipe-tipe yang dewasa dan bisa kasih insight gitu ya tentang sesuatu hal ke kamu. Orangnya tuh suka ada rasa cemas, anxiety atau penyesalan. Mungkin dia pernah ngerasa menyesal atau trauma dalam hidupnya. Dan aku lihat di sini tipe orangnya tuh suka bingung. Kalau udah mikir tuh bingung banget ya, kayak frustasi, depresi gitu ya. Pokoknya benar-benar sampai kepikiran banget. Dia ini pernah ngerasa sebuah kegagalan, entah kegagalan dalam karir, entah kegagalan dalam percintaan, keluarga, rumah tangga, atau bisnis atau apa. Dia pernah ngerasa sebuah kegagalan dulunya ya. Tapi sebenarnya dia tuh orangnya tuh baik loh. Ada sisi baiknya, yang tadi aku bilang kan ada seseorang yang sisinya positif ya, makanya ada baiknya tuh yang kayak suka bantuin orang, suka apa ya, suka bantu, suka nolongin orang aja gitu, kebaikannya kayak gitu. Sebenarnya dia tipe-tipe orang tuh yang lebih kelihatan dalam bertindak dan action ya. Terus dia sih, aku ngerasa kayak banyak dari mereka yang nungguin kamu, entah kamu komunikasi atau enggak sama dia. Dan di sini dia ngerasa ada perubahan sih di sikap atau di hubungan kalian saat ini.
ada rasa dimana dia kayak pengen memulai sesuatu yang baru sama kamu, new beginnings, atau memang saat ini energi dia tuh lagi pengen punya hubungan yang baru atau kehidupan yang baru gitu. Ada sisi-sisi dan jiwa polos kayaknya nih orangnya. Tuh kan di sini baru ada kartunya, dia tuh kayak lagi mengalami frustasi, depresi atau trauma gitu ya, ya semacam itulah. Dan tipe orangnya kalau misalnya dewasa, dia tuh berpikirnya tuh long term, jauh ke depan. Iya, bukan yang ya udah asal-asal aja gitu kayak masih childish, enggak. Terus dia itu kalau ngelakuin apa-apa dari hati, apa ya, ya dari hati, sepenuh hati. Mungkin banyak dari kalian yang berawal dari pertemanan, hubungan pertemanan atau persahabatan. Dan dia tuh punya apa ya, tipe-tipe ya orang yang punya self love yang cukup tinggi. Kayak dia tuh ya apa ya, ada jiwa-jiwa narsis atau cinta gitu sama dirinya sendiri, self love. Dan orangnya menyenangkan, yang tadi aku bilang, orangnya menyenangkan, terus punya karakter yang strong, yang kuat, atau mungkin tipe-tipe orang yang apa ya, strong, bukan tipe-tipe orang yang lemah gitu, ngerti kan? Jadi kalau ada masalah apa ya dia bisa menghadapi sendiri gitu, bukan yang menye-menye. Nah, aku lihat di sini dia punya keterikatan emosional sih sama kamu. Iya, punya keterikatan emosional. Nah, dia juga banyak dari mereka nih orangnya yang morning person. Jadi kayak aktivitasnya tuh lebih banyak di pagi hari. Atau dia tipe-tipe orang yang memang lebih aktif di pagi hari atau di siang hari, ya. Aku lihat di sini dia pernah mengalami sebuah frustasi, depresi atau kegagalan dalam sebuah hubungan. Yes, kayaknya gitu. Dan ada rasa dimana kayak dia insecure atau takut untuk pokoknya apapun yang berhubungan sama relationship, sama love life, dia tuh kayak ada rasa insecure atau takut ya, entah trauma atau pernah gagal atau apa. Dan aku lihat di sini kayak orangnya cukup ini ya, egonya tuh cukup tinggi gitu. Jadi kamu bisa ngerasa kalau dia tuh egonya cukup tinggi, egois atau gengsian, atau ada rasa takut, tipe-tipe yang cemburuan, ya. Dia mungkin pernah menikah, atau ya mungkin ada keinginan dia pengen punya hubungan yang serius, atau pengen punya hubungan yang serius saat ini, entah sama siapa, atau memang dia ada keinginan buat punya hubungan yang serius sama kamu gitu. Nah, kalian ini sebenarnya ada soul connection, entah kalian twin flame, entah kalian karmic relationship, atau memang kalian dipertemukan karena apa ya, ada takdir semesta lah gitu. Jadi kalian kayak bertemu ya. Di sini banyak dari mereka ini kayak lagi apa ya, energinya tuh kayak lagi memperbaiki diri, memantaskan diri atau memperbaiki diri ya mungkin. Dan orangnya suka flirting, atau ya kamu pasti ngerasa kayak dia tuh flirtingin kamu, ngegodain kamu. Entah dia pengen ketemu sama kamu, atau dia tuh pengen apa ya istilahnya, pengen dating, pengen ngedate sama kamu. Tapi ada juga di sini yang memang kayak third party relationship ya, kayak ada energi orang ketiga, atau mungkin dia pernah jadi orang ketiga di hubungan siapa atau di hubungan kalian. Entah ada siapa di hubungan siapa, di hubungan seseorang di sini. Ada rasa kayak entah ya, kamu mungkin ngerasa dia itu sesuatu atau seseorang yang berbahaya buat kamu. Kan ada yang ini kan tadi aku bilang, ada yang energinya tuh apa sih, negatif atau toxic ya, yang tadi aku bilang. Mungkin ya dia tuh mungkin pernah ngomongin kamu ke teman-temannya, atau pernah gosipin kamu ke teman-temannya. Nah, banyak dari mereka ini yang sekarang prosesnya tuh kayak lagi move on atau healing. Tapi banyak yang memang single saat ini, nggak punya pasangan gitu, yang literally single gitu ya. Orangnya suka having fun, yang tadi aku bilang. Lagi fokusnya memang lagi di dirinya sendiri gitu, lagi fokus memperbaiki diri di dirinya sendiri, atau memang lagi healing ya, lagi improvement atau development gitu buat dirinya sendiri.
Dia tipe-tipe orang yang suka berkompetisi, kayak nggak mau kalah gitu. Pokoknya kamu ngerasa deh kalau dia tuh nanti kayak nggak mau kalah kalau lagi ngobrol atau apa gitu. Dia ini ngerasa punya banyak option, kayak dia deket sama beberapa orang mungkin, atau beberapa orang yang deketin dia. Jadi dia ngerasa kayak punya banyak pilihan atau punya banyak keputusan, harus memutuskan yang mana gitu ya. Mungkin dia tipe-tipe orang yang cukup mandiri sebenarnya ya, dan cukup narsis. Kayak kamu ngerasa deh pasti dia ada sifat narsisnya, kayak apa sih, bagus-bagusin diri dia gitu ya, atau dia ngasih tahu kelebihan dia atau apa ya. Ya mungkin dia tipe orang yang apa ya, kayak love bombing gitu. Jadi dia kayak ngasih ini itu ke kamu supaya seseorang tuh ngelakuin sesuatu ke dia, ngerti nggak? Dia ngasih banyak hal supaya nanti seseorang mau ngelakuin seperti apa yang dia mau gitu ya, ngerti nggak maksudnya ya, love bombing. Di sini dia tuh ada sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya tuh yang aku lihat di sini, kayak dia tuh tipe-tipe orang yang kalau misalnya dekat sama seseorang atau punya hubungan sama seseorang, dia tuh bakalan lebih suka itu ya, love language-nya mungkin yang kayak physical attraction, terus kayak sexual attraction, entah TTM atau FWB gitu. Aku ngerasanya sih gitu ya. Terus di sini tuh dia ngerasa mungkin dia menganggap kamu juga sebuah pilihan di antara pilihan-pilihan dia yang lain gitu. Kayak istilahnya dia harus memilih atau memutuskan sesuatu ya. Siapa sih yang harus dia putuskan? Misalnya kamu atau yang lain, kamu entah si A atau si B yang harus dia pilih. Atau bisa juga kayak dia bingung nih sebenarnya dia deketin kamu atau enggak sih, atau enggak usah dilanjut aja. Nah itu bisa terjadi, bisa termasuk itu keputusannya. Itu contoh-contohnya sih ya. Kayak misalnya gini, aku bingung ya jelasinnya. Kayak misalnya dia mau pilih kamu atau pilih cewek lain atau cowok lain, atau dia bingung nih milih sebenarnya hubungan sama kamu tuh dilanjut aja atau udahan aja, nggak usah dilanjut. Nah itu termasuk sebuah keputusannya ya. Dia tuh ngerasa punya otoritas dalam hubungan ini, atau dia memang terbiasa hidup penuh otoritas, kayak gue yang handle, gue yang memutuskan ini itu gitu, tanpa gue harus mengikuti orang lain gitu ya. Banyak dari mereka ini yang udah financial stabil atau karirnya stabil, jadi ada di apa sih, kayak ada di situasi yang memang udah secure gitu hidupnya, atau finansial atau karirnya udah secure. Dia tipe yang gampang banget stres, kayak frustasi, yang depresi tadi aku bilang, kan pemikir banget. Tapi ya orangnya memang bertanggung jawab, tipe yang bertanggung jawab, apalagi kalau misalnya memang dia dewasa ya. Nah aku ngerasa di sini kayak mungkin ya dia ngerasa ada unfinished business sama kamu, kayak ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Dan dia ini memang kayak punya feeling ke kamu, mungkin pas baru kenal langsung ngerasa deket atau apa ya, interested sama kamu, kayak tertarik. Atau pas baru kenal langsung punya apa, cinta pada pandangan pertama, atau ngerasa ada sebuah perasaan gitu, sesuatu new feelings yang dia rasain pas lagi kenal atau deket sama kamu ya. Dan dia ini kayak pakai feeling dan intuisi banget nih tentang kamu. Misalnya kayak dia mikir gini, kayaknya kamu kayak gini deh ke dia gitu. Itu dia menjalankan feeling dan intuisinya. Orangnya cukup sensitif atau gampang baper, jadi apa-apa tuh kayak dibawa perasaan sama dia. Orangnya pemimpi, suka berhayal, kayak hayalan dan mimpinya tuh tinggi gitu loh. Kamu pasti ngerasa kayak gitu. Tapi orangnya tuh cukup hati-hati, kayak gak mau nyakitin orang atau gak mau mengecewakan orang lain. Orangnya penuh kejutan juga. Kan tadi ya aku bilang dia tuh sukanya apa-apa tuh lewat action dan bertindak. Orangnya pernah patah hati, atau mungkin juga bisa ngerasa pernah patah hati sama kamu ya. Ya, pernah patah hati atau pernah dikecewakan, dan kayak kamu sama dia tuh punya prinsip yang berbeda. Kayaknya gitu. Punya prinsip yang berbeda. Terus memang orangnya tipe yang material things, lebih fokus ke materi, finansial, dan karir. Udah seimbang dalam hidupnya juga. Dan aku ngerasa ya dia udah baper sih sama kamu, ada feeling, udah baper.
dia tuh ngerasa hidupnya itu kayak kosong atau hampa atau kesepian, kayaknya gitu. Dia tipe-tipe orang yang suka ngasih advice, nasihat atau masukan. Bisa jadi kalian pernah bertukar masukan atau advice. Dia suka tantangan orangnya, ada jiwa-jiwa leadership, kayak dia suka ngajarin orang atau memimpin orang lain gitu ya, yang otoritas tadi. Bisa juga dia mungkin ya ada jiwa-jiwa memimpin dalam keluarga, pekerjaan, komunitas, bisa juga ya. Nah di sini ada yang LDR, kamu sama dia mungkin lokasinya jauh, atau kamu sama dia mungkin udah menjauh. Iya, banyak dari mereka yang memang cantik, menarik secara visual dari luar, atau cantik, ganteng, atau cakep gitu. Memang orangnya ada tipe-tipe yang dewasa, melindungi, ngejaga, nurturing gitu ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada zodiak Capricorn, Taurus, Leo, Virgo, Gemini, Libra, Sagittarius, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Untuk inisial hurufnya ada huruf H, T, E, K, J, N, X, O, Y, W, Q, M, B, S, I, P, U, Z, G, dan V. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.